Panganjali umat ngawit. Om Swastiastu. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan, yaitu materi tentang hak, kewajiban, warga negara, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Sebelum kami mempresentasikannya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilurema Sugiastari, NPM 201044. Perkenalkan, nama saya Nimadi Ayu Dewi Sumarwati, NPM 201047. Perkenalkan, nama saya Nili Yusian Setiari, NPM 201046. Perkenalkan, nama saya Animadi Rismadian Pratiwi, NPM 201043. Perkenalkan, nama saya Ninengah Husniawati Febriantari, NPM 201045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hak, kewajiban, warga negara, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Yang pertama yaitu pengertian dari hak. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapat hak yang pantas untuk didapat. Dengan kata lain, memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pengertian dari warga negara. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Yang keempat yaitu demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung atau melalui perwakilan. Macam-macam demokrasi yaitu ada demokrasi parlementer, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi melalui referendum. Yang kelima yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab atau daulah yang berarti kekuasaan tertinggi. Rakyat merupakan unsur yang pertama kali berkehendak membentuk suatu negara. Dan rakyat pula lah yang merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua yaitu mengenai hubungan demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Makna dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara. Posisi ini berarti secara langsung menyatakan adanya jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat. Pada dasarnya dikonsepsikan sebagai rakyat atau warga negara untuk mencapai kedudukannya sebagai penentu keputusan politik tertinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh hak dan kewajiban warga negara. Untuk gambar yang pertama, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk gambar yang kedua yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh kewajiban dari warga negara. Untuk gambar yang pertama yaitu setiap warga negara wajib membayar pajak dan restribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang kedua, untuk gambar yang kedua yaitu setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala akibat yang timbulkan dari adanya hak tentunya ada kewajiban. Untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan imbang. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu pasal 27 ayat 2. Yang kedua, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupan, yaitu pasal 28A. Yang ketiga, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yaitu pasal 28 ayat 1. Yang keempat, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yaitu pasal 28B ayat 2.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam proses demokrasi. Dalam proses demokrasi, setiap warga negara mempunyai hak yang melekat dalam dirinya. Seperti gambar tersebut, yaitu mengikuti proses pemilu atau kampanye pencoblosan dan perhitungan suara. Adapun kewajiban warga negara dan proses demokrasi, seperti gambar tersebut, yaitu menghormati pendapat orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contohnya, tidak mendapatkan persamaan hukum, dilarang mengeluarkan pendapat, tidak mendapatkan kesempatan memilih, tidak mendapatkan pendidikan, ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku, tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan tidak mendapatkan layanan hukum. Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Contohnya, tidak membayar pajak, melawan hukum, tidak menjaga ketertiban, melanggar aturan yang berlaku, tidak ikut mempertahankan NKRI, berperilaku anarkis, tidak menjaga kesatuan dan kesatuan, mengkhianati negara, tawuran antar pelajar, dan melanggar HAM. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkannya, yaitu hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Kewajiban adalah memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sedangkan warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Adapun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sering terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Sedangkan kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan pemerintah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.